Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua pendamping desa, perangkat desa, dan juga pemerintah desa? Pada video kali ini saya akan mengulas tentang PMK 190 tahun 2021 yang baru dikeluarkan. PMK ini sudah beberapa minggu lalu kita tunggu dan akhirnya sudah dikeluarkan. Dalam PMK ini sudah diatur tentang berapa jumlah BLT tahun 2022, kemudian apa saja kriteria penerima BLT, dan sanksi apa yang akan diberikan kepada desa jika seandainya tidak menganggarkan BLT 40% berdasarkan Perpres 104 tahun 2021. Untuk itu ikuti terus video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini, channel Silaturahim Pendamping Desa dan Perangkat Desa. Baik Bapak Ibu sekalian, bahwa pada PMK 190 tahun 2021 ini tentang pengolahan dana desa, ini mengatur 7 hal. Yang pertama adalah penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, penggunaan, pemantauan dan evaluasi, serta sanksi. Nah, pada video kali ini saya akan mengulas tentang penggunaan. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman semua bahwa pada pasal 32, pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas untuk 3 hal. Yang pertama adalah perlindungan sosial berupa BLT, kemudian ketahanan pangan, dan kegiatan pandemi COVID-19. Ini sudah diatur melalui Perpres 104. BLT 40%, ketahanan pangan 20%, dan COVID-19 ini 8%. Jadi dalam PMK ini lebih mempertegas lagi tentang ketiga hal tersebut. Selanjutnya teman-teman kita bisa lihat terkait dengan kriteria penerima BLT dan sanksi. Nah, untuk kriteria penerima BLT ini sudah diatur pada pasal 33 ya. Yang pertama adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa dan diprioritaskan untuk keluarga ekstrim yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrim ya. Kemudian yang kedua adalah keluarga yang kehilangan mata pencaharian, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Selanjutnya keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang berhenti, baik yang bersumber dari APBD dan APBN. Jadi kalau misalnya ada penerima bantuan sosial lainnya selain BLT yang sudah diberhentikan, maka wajib hukumnya pemerintah desa menganggarkan lewat BLT dana desa. Kemudian yang berikut, keluarga miskin yang terdampak pandemi COVID-19 dan belum menerima bantuan. Ini saya kira sudah sangat jelas. Kemudian rumah tangga dengan anggota keluarga lansia. Dalam hal keluarga penerima BLT adalah petani, maka BLT dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk. Nah, daftar penerima manfaat ditetapkan melalui peraturan kepala desa atau surat keputusan kepala desa. Nah, peraturan kepala desa ini memuat tentang nama, alamat, kelompok, dan pekerjaan. Selanjutnya yang paling penting di sini adalah besaran BLT ditetapkan sebesar 300.000 selama 12 bulan. Jadi tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya 300.000 ya. Kemudian pembayaran BLT kepada KPM dilaksanakan mulai Januari dan dapat dibayarkan paling banyak 3 kali sekaligus. Ya, saya kira ini jelas. Dalam hal pembayaran BLT bulan kedua sampai dengan bulan ke-12, apabila dia lebih dari kebutuhan BLT, maka bisa menggunakan dana desa lainnya ya. Jumlah keluarga penerima BLT bulan kedua sampai dengan ke-12 tidak boleh lebih kecil dari bulan yang pertama. Ini artinya tidak boleh berkurang dari bulan Januari untuk bulan Februari sampai dengan bulan Desember. Dalam hal ada keluarga penerima meninggal dunia atau tidak memenuhi syarat, maka kepala desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat baru. Jadi lebih dipertegas lagi di sini, kalau ada yang berkurang maka segera diganti oleh kepala desa. Jika terjadi perubahan atau penambahan jumlah KPM, maka dibuatnya namanya peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa. Kemudian yang berikut terkait dengan sanksi. Bagaimana jika seandainya ada desa yang tidak menganggarkan sesuai dengan ketentuan? Nah, ini kita bisa lihat pada pasal 52 dalam hal desa tidak menganggarkan BLT. Sebagaimana pasal 32 ayat 1 huruf A, selisih antara pagu anggaran dana desa untuk BLT yang seharusnya dianggarkan dengan kebutuhan dana desa untuk BLT yang telah dianggarkan tidak disalurkan ke rekening desa. Ini artinya kalau tidak mencapai 40% BLT, maka sisanya itu tidak disalurkan ke rekening desa. Kemudian ketentuan berikutnya, Bupati melakukan perhitungan besaran selisih setelah melakukan perekaman
jumlah KPM berdasarkan pasal 19 ayat 1 bahwa perekaman paling lambat tanggal 13 Mei 2022. Selanjutnya pada pasal 4 ini sudah ditegaskan lagi bahwa Menteri Keuangan dapat melakukan realokasi dana desa antar desa dalam wilayah kabupaten atas selisih dalam hal terdapat kebijakan nasional dalam rangka mendukung penanganan kemiskinan ekstrim, BLT, dana desa, kemudian ketahanan pangan, dan prioritas lainnya. Ini artinya ketika misalnya ada desa yang tidak mencapai ketentuan yang dimaksud, maka dana desanya bisa dialokasikan atau bisa direalokasi kepada desa lain dalam satu wilayah kabupaten. Ini ketentuan yang sudah diatur. Kemudian pada poin ke-14 dalam hal Menteri Keuangan tidak melakukan realokasi dana desa yang tidak disalurkan ke RKD menjadi sisa dana di RKUN. Pada pasal 53 ini kita bisa lihat teman-teman semua, dalam hal pemerintah desa tidak melaksanakan BLT dana desa selama 12 bulan tahun 2022, maka akan diberikan sanksi pemotongan dana desa sebesar 50% dari penyaluran dana desa tahap 2 tahun 2023. Jadi kalau tidak sampai dengan bulan Desember, tahap kedua itu akan dipotong 50% untuk tahun 2023. Dan yang paling terakhir, pengenaan sanksi dikecualikan bagi desa yang tidak mendapatkan penyaluran dana desa tahun 2022. Demikian Bapak Ibu sekalian video yang sangat singkat ini, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf jika seandainya ada hal yang keliru dalam penjelasan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam desa.